Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, marilah kita belajar alat-alat ukur pneumatik. Kemarin kita bicara tentang alat ukur hidrolik. Jadi alat ukur pneumatik adalah merupakan alat ukur yang bekerja karena pengaruh tekanan ataupun perbedaan tekanan pada gas, udara ataupun zat yang lain. Satuan pneumatik itu ada dua. Yang pertama adalah satuan SI atau satuan internasional, atau mungkin kita sebut dengan satuan metrik. Satuannya apa? Pascal. Sedang yang kedua adalah satuan British. Itu merupakan satuan di negara tertentu. Inggris. Biasanya negara-negara Eropa menerapkan ini. Misalkan PSI, pound per square inch, bar kilogram per centimeter persegi, dan sebagainya. Nah, sekarang kita bicara jenis dan spesifikasi alat ukur pneumatik. Yang pertama adalah compression tester. Alat ini digunakan untuk mengukur tekan kompresi pada suatu ruang bakar atau silinder mesin. Mengapa tekanan kompresi perlu diukur? Bahwa untuk mendapatkan tenaga atau ledakan yang besar, itu salah satunya adalah tekanan kompresi harus diperbesar. Jadi alat ini digunakan untuk mengukur tekanan kompresi. Nah, bagian-bagian itu ada manometernya. Di dalam manometer nanti ada ukur-ukurannya, satuannya apa. Terus ada jarum penunjuk. Alat ini nanti kita hubungkan ke kabelnya ini. Biasanya ada yang memakai karet, ada yang memakai ulir. Terus yang berikutnya nanti alat ini adalah kita masukkan ke dalam lubang busi, salah satu lubang busi. Sehingga kalau ada 4 silinder ya kita ngukurnya 4 kali. Apakah ada peluang perbedaan di antara masing-masing silinder? Ada peluang berbeda. Nah, sekarang kita bicara bagian-bagian dari compression tester. Ujung pengukur. Jadi ujung pengukur pada bagian ini merupakan bagian yang dipasangkan pada busi atau lubang busi. Ujung pengukur pada compression tester terdapat berupa ulir atau karet, tadi sudah kita utarakan di depan. Skala pengukur, ya, ini berada di manometernya. Berisi tentang skala-skala hasil pengukuran. Yang berikutnya satuan, berada di dalam manometer juga. Biasanya ada PSI, kilogram per centimeter persegi, atau kilopascal. Nah, nanti angka ukuran ini, hasil angka ukuran, itu kita konfirmasikan ke dalam manual booknya. Apakah masuk dalam batas toleransi yang diizinkan, ataukah tidak. Yang berikutnya adalah jarum penunjuk. Ini berada di manometernya juga. Terus yang berikutnya adalah kartu pembebas. Kartu pembebasnya adalah apabila kita sudah selesai mengukur untuk menormalkan kembali, maka kartu pembebas itu kita putar sehingga jarumnya nanti akan kembali ke angka 0. Alat yang kedua yaitu adalah radiator cup tester. Alat ini merupakan alat yang digunakan untuk memeriksa kebocoran pada pendingin atau pada radiator. Yang kedua, memeriksa tekanan pembukaan katup tekan atau pressure valve pada tutup radiator. Kita lihat gambar pada tampilan ini. Ini ada manometernya. Ini ada pompanya. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakan radiator cup tester tersebut? Yang pertama adalah untuk pemeriksaan radiator. Kita buka tutup radiator. Buka pada keadaan tidak panas.
Atau di sini disarankan menggunakan sarung tangan atau kain atau yang lain, gunanya untuk mencegah terjadinya bahaya panas. Tetapi disarankan jangan membuka tutup radiator bila dalam kondisi mesin panas, karena cairan yang berada pada radiator itu bertekanan tinggi, sehingga nanti akan keluar dan menyemprot kita. Yang kedua adalah memilih adaptor. Adaptor itu nanti yang dihubungkan ke dalam radiatornya sesuai dengan ukuran pada lubang pengisian air pada radiator. Setelah itu memasang radiator capactor ke lubang radiator. Radiator capactor dipompa sampai tekanannya adalah 1,2 kg per cm persegi, atau kalau kita konversi ke PSI adalah 17,1 PSI. Langkah berikutnya adalah pastikan bahwa tekanan tidak turun. Kalau tekanan tidak turun menunjukkan bahwa tidak terjadi kebocoran pada radiator ataupun sambungan-sambungan pada selangnya. Tetapi apabila tekanan turun, berarti nanti ada kebocoran pada sistem ini. Terus periksa apakah jadi kebocoran pada radiator, selang, atau sambungan, dan komponen lainnya. Nah, bagaimana kita memeriksa? Nah, kita lihat apakah pada tempat tersebut basah. Apabila terjadi basah, itu berarti terjadi kebocoran pada tempat tersebut. Jadi pertama kita lihat terjadi penurunan tekanan enggak. Kalau terjadi berarti kita memeriksa tempat-tempat mana yang basah. Nah, kalau terjadi pada radiatornya, berarti harus kita ganti. Tetapi kalau pada klem-klem sambungannya, cukup kita kencangkan klem-klemnya tadi. Langkah berikutnya adalah lepas radiator capactor dari radiator. Yang berikutnya adalah pemeriksaan pada tutup radiator. Kita buka tutup radiator. Kemudian tutup radiator dipasangkan pada radiator capactor. Pastikan ukuran adapter yang digunakan pada radiator capactor telah sesuai dengan ukuran tutup radiator. Jadi kita mencari ukuran yang sesuai. Setelah itu lakukan pemompaan dan mengukur tekanan pembukaan katup vakum. Untuk standarnya adalah 0,75 sampai 1,05 kg per cm persegi. Kalau kita konversi ke PSI, itu adalah 10,7 sampai 14,9 PSI. Nah, nanti hasil ukuran kita bandingkan dengan ukuran standar ini. Apabila tidak berada pada rentang tersebut, berarti sudah rusak. Tapi kalau berada pada rentang tersebut, berarti masih bisa digunakan. Untuk memeriksa tutup radiator sebaiknya gunakan pembacaan minimum. Nah, di sini minimumnya adalah 0,6 kg. Gitu. Sehingga untuk melakukan pemeriksaan radiator, entah itu tutup atau pada radiatornya sangat mudah. Jadi nanti bisa kita praktekkan, bisa kita lakukan ketika kita berada di bengkel. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan alat-alat pneumatik. Sebenarnya masih ada banyak alat-alat pneumatik, tapi untuk pertemuan kali ini kita baru bisa 2 alat tersebut. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.